Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Satu Ya. perjuangan sebagai komedian, satu perjuangan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Udah mah persaingannya berat, secara industri juga berat, to come up gitu. Anak-anak gue tuh nggak pernah berubah hidupnya, seumur hidupnya. Life is good, everything is on a silver platter, gitulah kasarnya. Right. Lalu sekalinya berubahnya ekstrim sekali. Gue sama istri gue bawa anak gue ke psikolog untuk memastikan bahwa perubahan ini tuh Nggak terlalu ekstrim. iya, belakangan nge-google, ternyata di sekolahnya anak gue tuh ada penembakan. Padahal, bayangin, padahal itu sekolah bagus loh. Tembak itu di bus stopnya anak gue. Anak gue tuh naik bis dari situ. Jadi, untuk anak-anak berat, untuk istri gue berat sekali. Ya. Anjing, gue bukan ayah yang baik ternyata selama ini. Dan istri gue yang, kemudian dia bilang, gila lu, ini udah berkorban dan lu awas aja kalau nggak sukses. Ini itu udah berkorban buat lu. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, Daniel tetangga kamu lagi main ke New York ketemuin Panji Pragiwaksono. Tadi gue udah hangout bentar sama Panji, kita ke comedy clubnya. Dan habis itu gue sekarang juga lagi nongkrong. Kita habis mampir ke set shotnya Friends dari luar, padahal Friends-nya juga nggak ada di situ. Enggak. Tapi yang pastinya, oke, jadi gue pengen ngasih tahu dulu aja. Setelah Daniel tetangga kamu yang terakhir sama Panji Pragiwaksono, itu pas kita lagi jalan ke parkiran, si Panji bilang, Nil, gue kayak bakal pindah ke Amerika. Gue yang kayak, what? For good? Yes, for good. Dan gokil sih, sekarang ini he is living the dream, literally. Dan living the dream, kayak lu mikir kalau misalnya, wah gila Panji hebat banget di New York dan lain-lain gitu ya. Menurut gue, ya tidak seindah kenyataannya gitu. Dimana lu ternyata di sini ya berjuang, struggling gitu. Boleh kasih tau nggak sih men, perjuangannya itu seperti apa gitu kalau misalnya di sini? Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Kalau mau jujur ya sama yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Satu perjuangan sebagai komedian, satu perjuangan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Banyak orang nggak kepikiran itu. Dua-duanya sama beratnya. Sebagai komedian berat karena ibaratnya apa ya? Kayak lu mau belajar bola terus lu ke Brazil gitu kayak. Semua tuh jago di situ. Itu udah mendarah daging. Jadi memang secara teknikal untuk bisa memenangkan orang New York itu susah karena orang New York udah terbiasa sama stand up comedy. Banyak. Yang lucu di sini banyak gitu. Lu mau nawarin apa? Gue udah nonton ini dari tahun 70-an gitu kasarnya. Pada saat yang bersamaan memulai dari bawah di kota yang jadi ground zero-nya stand up juga susah. Karena apapun yang industrinya udah matang, kan ada gatekeeping ya. Untuk yang nggak tahu, gatekeeping itu artinya kadang-kadang dijaga kualitasnya biar nggak sembarangan bisa stand up kasarnya. Entah itu di TV, entah itu di comedy club. Tapi gatekeepingnya itu ekstrim dan political dan random sehingga ada banyak orang udah 8 tahun, 10 tahun masih belum made it gitu. Karena nggak bisa nembus gatekeepingnya. Sehingga perjuangannya berat lagi. Udah mah persaingannya berat, secara industri juga berat, to come up gitu. Ditambah orang New York, mungkin Daniel juga ngalamin. Orang New York itu bukannya judes, cuman malas ketawa aja, malas senyum. Iya, jadi kalau kita dengar apa yang mereka omongin sebenarnya ramah, cuman ngomongnya nggak sambil senyum gitu. Jadi sebagai orang timur kita kayak, lo tuh bete gak sih sama gue gitu. Dan di sini kan karena kota yang keras ya, nggak ada waktu untuk basa-basi gitu. Semua orang udah yang untuk dirinya sendiri. Jadi itu susah lagi. Jadi secara karir berlapis-lapis lah kesulitannya. Secara keluarga, anak-anak gue tuh nggak pernah berubah hidupnya, seumur hidupnya. Seumur hidupnya ya di situ, diantar ke sekolah pakai mobil, dijemput pakai mobil. Life is good, everything is on a silver platter, gitulah kasarnya. Lalu sekalinya berubahnya ekstrim sekali. Gue sampai, moga-moga istri gue nggak keberatan gue ngomong gini, tapi gue sama istri gue bawa anak gue ke psikolog untuk memastikan bahwa perubahan ini tuh nggak terlalu ekstrim. Iya, kita pengen tahu gitu dampaknya kepada psikologis mereka gitu. Karena kami tahu ini berat sekali. Dan anak-anak juga komplain soal public school di sini, kan anak-anak public school ya, karena gratis.
Karena private school mahal. Jadi sekolah negeri. Sekolah negerinya Amrik gitu. Dan Ya. sekolah negerinya Amrik tuh sama aja secara sosiokultural dengan sekolah negeri Indonesia kok, sama aja. Oh wow. Sama persis, semua yang lu bayangin di sekolah negeri Indonesia juga ada di sini. Cuman bedanya di sini ya kulit putih, kulit hitam dan segala macamnya. Boleh bawa. This is very interesting karena gua nggak riset. Gue ada sejumlah website untuk tahu apakah sekolahnya berkualitas atau enggak. Nah, sekolah anak-anak gue ini dua-duanya nih SMP dan SMA-nya anak-anak gue tuh sebenarnya secara rating tuh bagus banget. Oke. Dan neighborhood-nya juga makanya tidak murah. Jadi akhirnya makanya kerja kerasnya mesti ekstra lah. Tapi gue baru belakangan nge-google, ternyata di sekolahnya anak gue tuh ada penembakan. Padahal itu sekolah bagus loh. Ada penembakan, tapi penembakannya bukan kalau tipikal yang terjadi di Amerika kan terbully, balas dendamnya nembak. Yeah. Kalau ini gang related. Jadi ada anak geng yang kebetulan sekolahnya di situ. Oke. Terus ditembak. Ditembak itu di bus stopnya anak gue. Anak gue tuh naik bis dari situ. Hari berikutnya, ini kalau lu cerita masih ada beritanya, Francis Lewis High School. Kalau besoknya polisi datang, kemudian di screening ditemukan sejumlah pistol dan puluhan belati dari murid-muridnya. Itu baru berapa tahun yang lalu. Jadi untuk anak-anak berat, untuk istri gue berat sekali. Ya. Karena gue keluar untuk stand up, gue mau punya teman. Anak-anak gue sekolah, mereka punya teman. Ya. Untuk istri gue berat sekali. Ya. Makanya orang suka bilang, si Panji tuh takut sama istrinya ya? Bukan takut. Sungkan, istri lu tuh berjuang buat lu, berkorban buat lu. Stres dan depresi karena keputusan ini. Ya. Dan dia dukung, dia bukannya nggak mau dukung, you wanna do this, ayo gitu. Wow. Cuman dia masih belum bisa keluar sendiri karena dia perempuan yang kecil. Di sini lebih ekstrim dari catcalling, bisa dilecehkan secara seksual untuk imigran seperti dia dan juga ya helpless ya kan susah untuk jalan sendiri. Dan gua nggak bisa keluar bersama dengan Gamila karena ada aturan di sini anak di bawah 13 tahun tuh nggak boleh tinggal sendiri. Kalau misalnya ada yang ngebel rumah ya, misalkan ada paket tuh ngebel rumah, dibuka yang ngambil anak gue, terus tetangga ngelihat loh kok yang ngebuka anak kecil, nggak ada orang tua ya, bisa telepon social service, bisa dipulangin. So it's very tough on her. Ya. Pada saat yang bersamaan, gue baru sadar ternyata I have been an absent father at home selama di Indonesia. Karena gue pagi bekerja, pulang malam, pagi kerja, pulang malam. Sekarang gue kan aktivitas sore ke malam tuh. During the morning today, I'm a father and I'm a husband, and I realize how I'm so bad at my job as a father, as a husband. I made so many mistakes, dan itu bikin frustrasi gitu. Betapa ternyata terekspos, gue bukan ayah yang baik ternyata selama ini. Nggak tahu apa-apa soal anak-anak gue, nggak tahu apa-apa soal kayak gardening atau ngurus listrik gitu-gitu. You know, we have to do it by ourselves karena semuanya mahal di sini. Jadi kalau lu tanya perjuangannya, sorry kepanjangan ya. No, it's good. Tapi ya beginilah perjuangannya. It's been tough. Tapi gue diberkahi sama anak-anak yang adaptasinya cepat dan istri gue yang gue nggak. I couldn't ask for more. Gila, bro. Sebagai istri lu ya, kayak bener-bener sesuai janji nikahnya, menghormati suaminya sebagai imam dari keluarga. Ketika dia mau mengejar karir, mengejar mimpinya, dia ngikut gitu. Dan I don't know ya, pengorbanan istri lu ini benar-benar luar biasa banget sih. Oh, we had so many fights. We argue a lot, berantem. Kan semuanya stres di rumah. Anak-anak gue stres, dia stres semua. Tapi ada satu bagian, bahkan dalam marahnya, gue sadar posisi dia dalam cita-cita besar ini. Kami lagi berantem, terus dia bilang, aku tuh udah berkorban untuk kamu. Anak-anak udah berkorban untuk kamu. Awas aja kalau kamu malas. Wow, pressure. Wow. That's crazy, right? Yeah, motivation juga. Karena saat itu gue juga lagi gila nih, gue open mic nggak kena, nggak lucu-lucu. Terus gue jadi malas gitu. Yeah. Kalau lu open mic sehari 3 kali, seminggu nggak kena, itu tuh terasa, what am I doing here gitu. Dan akhirnya responnya adalah jadi malas open mic. Yeah. Terus dia ngelihat kan gue jarang keluar, tapi terus gitu pada berantemnya, terus kemudian dia bilang, gila lu ini udah berkorban dan lu awas aja kalau nggak sukses. Ini itu udah berkorban buat lu. Terus gue yang, ya udah kalau gitu, let's hustle, let's work hard. Gitu. Dalam berantemnya pun jelas standpointnya. So, ya gitulah. Open mic sampai 3 kali bro. Itu biasanya orang
Gak tau ya, kalau komedian itu open mic tuh biasanya emang 3 kali dalam sehari atau Rata-rata teman-teman gue boro-boro, kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang rajin, yang disebut rajin tuh setiap hari 1 gitu. oke. Tapi gue 3, kadang 4, kadang 5. Baru aja kemarin 5 kali. Tapi on average rasanya 3 sih, 3 per hari. Ya, Tiap tapi hari? kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Oke. Minggu udah pasti untuk keluarga, kecuali kalau ada gig, kalau ada job, Oke. gue keluar. Otherwise, tapi gue sama keluarga. Duh, nggak enak nih kalau orang tahu gue sebenarnya artis gitu. Nanti nggak maksud gue. Gue sampai dikasih tahu sama temen gue. Ji, lu udah di New York, nggak usah melayu-melayu banget lah kelakuannya gitu. Gue, aduh, ya bener juga sih. Tantangan terbesar komika Indonesia ke New York itu bang cuma masalah duitnya aja. Kadang-kadang ketika gue lagi open mic atau lagi show terus anyep, I think it's funny gitu. This is going to be a joke tomorrow, ngerti nggak maksud gue? Saking senengnya stand up. Kalaupun semua ini nggak berhasil, I know I lost a whole lot of money. But at least we can tell ourselves, ini adalah pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. It has to mean something. It has to. Is it worth it untuk lu keluar dari comfort zone lo?